kita buat kajian tarekat di luar, tepatnya di taman. Biasanya kajian tarekat itu saya buat setelah lepas tawajuh malam wirid. Kali ini kita coba lebih santai, iya, di ruang terbuka. Jadi biar kesannya tidak formal, ya, tarekat itu tidak formal gitu, ya. Jadi ini terdorong karena apa ya? Kemarin ada yang inbox, dia bertanya, Bang, biasanya kan abang bikin kelas tasawuf nih, kok namanya kajian tarikat, katanya. Oh, jadi terdorong dari pertanyaan itu, maka pagi ini saya jawab pertanyaannya sambil makan rujak ya, santai. Jadi dulu memang saya buat tuh kelas tasawuf namanya. Sekarang kajian tarikat. Nah, itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi perlu dipahami dulu apa perbedaannya. Tasawuf itu ilmu bidang Islamnya. Jadi dia bicara tentang konsep-konsep ilmuwan dalam bagaimana manusia mendekatkan diri kepada Tuhan secara filosofisnya. Nah, sedangkan tarikat ini metodologinya, jalan atau pelaksanaan teknis kalau di buku ayah guru profesor itu. Jadi tarikat itu adalah metodologi dalam ilmu tasawuf. Nah, itu dia ya. Jadi perlu dipahami itu, tapi dibedakan dulu ya. Kita bedakan dulu biar rapi. Jadi tasawuf itu ilmu bidang Islamnya, tarikat itu metodologinya atau pelaksanaan teknisnya atau jalannya. Makanya di Al-Quran disebutkan tuh di surat Al-Jin ayat 16, wa alawis taqomu ala tarikati leskanau man gadaka, katanya. Di bahwasanya siapa yang berdiri di atas jalan yang lurus, maka akan kuberikan air yang segar atau rezeki yang banyak, itu kiasannya begitu. Jadi tarikat ini adalah metodologinya. Jadi begini, setiap ilmu itu kan punya metodologi, ya. Setiap ilmu itu punya metodologi. Metodologi ini fungsinya untuk mencapai tujuan daripada ilmu itu. Dalam hal ini khususnya tasawuf. Jadi tujuan ilmu tasawuf itu apa? Ya wusul kepada Allah. Atau bahasa lainnya itu ma'rifatullah. Tarikat inilah metodologi untuk mencapai tujuan daripada ilmu tasawuf tersebut itu. Maka dia sejalan dengan ilahiyanta maksudi warido kamat lubi, ya. Jadi itu dia ya. Jadi itu dibedakan dulu, baru satukan, itu satu kesatuan. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada metodologi yang namanya tarikat. Lalu dalam tarikat itu mengandung suatu amaliyah, yaitu zikrullah. Nah, dalam zikrullah itu ada guru pembimbingnya pula, kan gitu kan, yang membimbing si saliknya. Jadi tarikat itu pendek katanya dia bicara praktikal, teknik, ya. Jadi kalau bicara tarikat itu identik dengan full praktek, bukan konsep. Nah, konsepnya, pengetahuannya, pemahamannya ada di ilmu tasawuf. Nah, jadi hasil daripada praktek amaliyah dari tarikatullah itu berbuahlah dalam bentuk ilmu tasawuf. Nah, begitu dia. Jadi pahami itu ya, pendistingsiannya, pembedaannya ini penting biar nanti nggak rancu. Oh, ya, kelas tasawuf dulu itu adalah ini kelanjutannya, satu kesatuan sebenarnya, bukan kelanjutan, satu kesatuan. Nah, cuman ini dibedakan lebih telak ya, lebih spesifik yang gitu kan. Jadi pahami itu ya. Jadi kalau bicara tarikat kita bicara praktikal lah. Jadi makrifat itu ya praktek, full praktek. Tapi dia dibarengi dengan ilmu. Nah, hasil prakteknya itu dia mendapat ilmu laduni. Nah, maka itu ketika disampaikan jadi pengetahuan. Nah, itu jadi ilmu tasawuf namanya. Nah, dalam tarikat itu pula banyak amaliyahnya ya. Dari zikrullah, baru berguru, ya, baru suluk dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi dia full praktek. Bisa jadi ada orang yang bertasawuf tapi belum tentu bertarikat, itu dia. Atau bahasa lainnya begini,
tidak semua yang bertasawuf itu bertarikat. Nah, tapi orang yang bertarikat udah pasti bertasawuf, nah, itu dia. Ya, pahami itu. Bisa jadi mungkin banyak ya orang ngerti ilmu tasawuf, tapi dia tidak masuk ke metodologinya, enggak menindaklanjuti kepada tarikatnya. Jadi dia hanya dapat konsep-konsep filosofis tentang ilmu-ilmu tasawuf. Bagus-bagus juga, tapi dia tidak akan mengalami. Jadi praktikal itu, tarikat itu adalah proses untuk si salik atau si murid itu mengalami. Dan itu perlu bimbingan dari seorang guru rohani. Harus dibimbing, nggak bisa kalau nggak dibimbing. Jadi prakteknya itu terkait dari itu ya. Ada amal zikrullahnya, ada suluknya, kemudiannya baru berguru. Wah, itu penting. Berguru itu artinya terjadi proses belajar mengajar antara si guru sama si murid. Dan itu terjadi langsung. Maka ayah guru profesor itu bilang, akal si guru ngajari akal si murid. Terjadilah transfer of knowledge. Nah, baru rohani si guru membimbing rohani si murid. Terjadilah transfer of spiritual. Gitu. Terjadilah resonansi rohani. Pahami pembedaannya ini. Jadi, tapi nanti tidak menutup kemungkinan, saya bahas lagi, apa spiritual, kita singgung spiritual luas gitu loh, kita singgung gitu. Tapi intinya nanti adalah kajian tarikat yang berdasarkan pemikiran-pemikiran ayah guru profesor kita. Nah, itu jadi yang satu sanad kita ke ayah guru profesor, ya ikuti terus apa ini kajian ini kan gitu kan. Nah, nanti silakan chat di kolom komentar apa mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Nanti bisa jadi pertanyaan itu jadi kajian atau materi berikutnya seperti inilah, ya, kan terdorong tiba-tiba tidak ada planning, nggak ada desain, tiba-tiba aja oh iya, ya perlu saya jawab. Kalau nunggu malam wirid kan masih lama, maksudnya itu masih berapa hari lagi, jadi makanya dibuatlah pagi ini. Ada apanya? Jawabannya dalam bentuk apa? Kajian tarikat di ruang santai ini, dan biar terkesan tarikat itu tidak kaku gitu kan, dia santai. Nah, karena prakteknya saja sudah berat, jangan pula dibawa berat lagi gitu ya. Jadi itu ya pembedaannya. Jadi video pertama, part pertama di kajian tarikat di luar di ruang terbuka ini mendistingsi dulu, memetakan dulu perbedaan antara ilmu tasawuf dan tarikat. Tasawuf itu ilmunya, tarikat itu metodologinya. Nah, setelah dipetakan begini, baru disatukan kembali. Tasawuf sama tarikat itu satu kesatuan, ya.